Perkenalkan, nama saya Maria Yanti Arlina, NIM 20104171334, kelas A1 Manajemen. Di sini saya akan mengerjakan soal menggunakan 4 metode, yaitu metode transportasi, yaitu metode NWC atau Northwest Corner, dan juga list cost, metode FAM, dan juga metode MODI. Mata kuliah Manajemen Operasi 2. Di sini sudah ada soal dengan menggunakan metode Northwest Corner. Metode Northwest Corner merupakan salah satu metode transportasi yang terbilang paling mudah dilakukan, tetapi hasilnya belum tentu optimal. Dalam metode Northwest Corner ini, sumber dan lokasi tujuan diurutkan dari sisi kiri ke kanan dan dari atas ke bawah pada peta data matriks. Ini sudah ada matriksnya dan sel-sel yang masih kosong. Metode Northwest Corner ini kita mulai dari pojok kiri atas, karena mulainya metode Northwest Corner ini dari sisi kiri ke kanan. Jadi kita mulai di sini dari pojok kiri atas. Di sini pabrik M yang akan melayani gudang A. Pengalokasiannya dari pabrik M ke A, yaitu kan di sini kapasitasnya 90 dan kebutuhan atau demand-nya kan 50. Jadi yang terkecil di sini adalah 50. Jadi kita tulis di sini 50. Di sini kita coret, berarti tinggal sisa 40. Di sini coret habis. Di sini kita coret karena sudah habis, tidak bisa. Masih dari sini pojok kiri atas, supply di sini 40 dan demand-nya atau kebutuhannya tinggal 110. Jadi 40 dan 110 ini yang paling terkecil adalah 40. Jadi pabrik M melayani gudang B, pengalokasiannya ke 40. Jadi kita tulis di sini 40. Kita dicoret di sini habis. Di sini tinggal 70. Selanjutnya masih di pojok kiri atas, 60 dan 70 ini yang paling besar atau yang paling kecil, maksudnya yang paling kecil di sini adalah 60. Berarti kita tulis di sini 60. Di sini kita coret habis, di sini tinggal sisa 10. Masih pojok kiri atas. Di sini 50 dan 10 ini yang paling kecil kan adalah 10. Berarti kita tulis di sini 10, coret di sini habis, di sini tinggal sisa 40. Lanjut pojok kiri atas, ini yang terakhir atau sel terakhir, karena di sini sama-sama 40, berarti kita tulis di sini 40, coret sini habis. Selanjutnya kita akan menghitung total biaya transportasi menggunakan metode Northwest Corner. Kita akan menghitung berapa biaya menggunakan metode Northwest Corner ini. Jadi di sini pabrik M melayani gudang A, di sini kan 20 dan 50. Jadi kita tulis di sini total biaya sama dengan 20 dikali 50 ditambah pabrik M melayani gudang B, yaitu 5 dikali 40 ditambah pabrik N melayani gudang B, yaitu 20 dikali 60 ditambah pabrik O melayani gudang B, yang ini
pabrik O melayani gudang B, yaitu kan 10 dikali 10. Maaf ya, tadi ini sebenarnya 10. 10 dikali 10 ditambah 19 dikali 40, karena pabrik O melayani gudang C itu 19 dikali 40. Jadi 10 dikali 10 sama dengan 100 ditambah 19 dikali 40, yaitu 760. Jadi kita totalkan di sini yaitu 3.260. Jadi total biaya transportasi menggunakan metode Northwest Corner ini yaitu 3.260. Di sini selanjutnya saya akan mengerjakan menggunakan metode least cost. Sebelum itu saya akan memberikan penjelasan tentang apa itu metode least cost dan langkah-langkah mengerjakan metode pakai least cost itu seperti apa. Jadi metode least cost merupakan salah satu metode transportasi yang pengalokasiannya mempunyai ongkos satuan terkecil atau biaya per unit terkecil. Jadi langkah-langkah menggunakan metode least cost ini, yang pertama kita pilih kotak dengan biaya transport terkecil dan alokasikan penawaran atau permintaan sebanyak mungkin. Yang kedua, dari sisi kotak yang ada atau kotak yang tidak dihilangkan, pilih lagi nilai yang terkecil dan alokasikan sebanyak mungkin pada baris atau kolom. Yang ketiga, proses ini akan terus berlanjut sampai semuanya terpenuhi. Jadi ini adalah matriks, yaitu pabrik MNO yang akan melayani gudang A, B, C. Dan di sini matriksnya dan belum terisi. Jadi di sini kita akan memilih nilai yang paling terkecil. Nilai paling terkecil antara 20, 5 dan 8 di sini kan adalah 5. Jadi 90 dan 110 ini yang paling terkecil adalah 90. Jadi kita tulis di sini 90. Kita coret sini habis. Kita coret di sini tinggal sisa 20. Karena di sini tidak mungkin lagi, jadi kita coret karena habis pengalokasiannya. Selanjutnya kita akan pilih nilai yang paling terkecil lagi. Paling terkecil di sini kan yaitu 10. Jadi 60 dan 40 ini yang paling terkecil adalah 40. Jadi kita tulis di sini 40. Di sini kita coret tinggal sisa 20. Di sini habis 0. Selanjutnya yang terkecil lagi, karena 10 sama ya, berarti kita di sini ini mulainya lagi. Di sini 50 dan 20 ini yang paling terkecil adalah 20. 20 kita coret di sini habis. Di sini tinggal sisa 30. Selanjutnya terkecil di sini adalah 15. Jadi 20 dan 50 di sini yang terkecil adalah 20. Di sini kita coret habis 0. Di sini tidak mungkin lagi gudang B ini, berarti kita coret. Di sini tinggal sisa 30. Selanjutnya yang terkecil di sini. Selanjutnya yang di sini kita coret karena tidak mungkin lagi ya. Jadi yang terkecil lagi di sini adalah yang terakhir ada 25. Di sini sama-sama 30 dengan supply atau kapasitasnya 30 dan dimana atau kebutuhannya juga 30. Berarti pengalokasiannya di sini kita tulis 30. Kita
kita coret di sini habis. Selanjutnya kita akan menghitung total biaya transportasi ini menggunakan metode least cost. Total biayanya, kita tulis total biaya sama dengan pabrik M melayani gudang B. Di sini adalah 5 dikali 90. 5 dikali 90 ditambah pabrik N melayani gudang A, yaitu kan 15 dikali 20. Ditambah pabrik N melayani gudang C, yaitu 10 dikali 40. Ditambah pabrik O melayani gudang A, yaitu 25 dikali 30. Ditambah pabrik O melayani gudang B, yaitu 10 dikali 20. Kita jumlahkan. 5 dikali 90 yaitu 450. Ditambah 300 ditambah 400 ditambah 750 ditambah 200. Totalnya yaitu, total semua ini yaitu 2100. Jadi total biaya menggunakan metode least cost yaitu 2100. Selanjutnya metode FAM. Di sini sudah ada matriks yang masih kosong dan juga sel yang masih kosong. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode FAM. Metode transportasi FAM ini adalah merupakan salah satu metode yang sering digunakan untuk mencari biaya minimum pada persoalan transportasi. Tapi pada kenyataannya FAM memiliki banyak celah pada langkah-langkah pengerjaannya, sehingga menghasilkan nilai yang tidak optimal. Jadi, oleh karena itu diusulkan sebuah metode modifikasi FAM, yaitu Max-Min-Vogel's Approximation Method. Jadi metode yang diusulkan ini dapat menghasilkan nilai yang optimal. Jadi yang pertama kita akan menentukan baris pertama. Di sini kita akan memilih dua nilai terkecil dari selisih baris pertama. Jadi di sini baris pertama ada 20, 5, dan 8. Dan yang paling terkecil di sini adalah 5. Jadi terkecil adalah 5. Jadi kita tulis di sini selisih baris (8 dan 5). Yang paling terkecil berarti di sini 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Selanjutnya untuk baris kedua, nilai yang paling terkecil di sini adalah 10 dan 15. Jadi 15 dikurangi 10 sama dengan 5. Selanjutnya untuk baris yang ketiga, yang terkecil di sini 10 dan 19. Jadi di sini 19 dikurangi 10 sama dengan 9. Dan kemudian pada selisih kolom di sini yang terkecil antara 20, 15 dan 25 ini yaitu 15 dan 20. Kita tulis di sini 20 dikurangi 15 sama dengan 5. Untuk kolom kedua 10 dan 5.
10 dikurangi 5 sama dengan 5. Untuk baris ketiga, yang paling terkecil di sini adalah 8 dan 10. 10 dikurangi 8 sama dengan 2. Di antara selisih baris maupun kolom, kita memilih nilai yang paling besar. Berarti pada sisi baris nilai yang terbesar adalah 9. Maka yang terbesar ini akan menentukan barisnya. Kemudian untuk menentukan selnya kita akan pilih antara 3 sel ini. Karena di sini adalah nilai yang paling terbesar. Di antara sel ini yang terkecil adalah 10. Maka kita alokasikan pabrik C dengan kapasitas 50 dan demandnya 110. Ini akan diberikan kepada sel yang ini, karena di sini tujuannya ke gudang B, demandnya 110. Jadi kita alokasikan di sini 50, kita coret di sini 0, habis di sini tinggal sisa 60. Di sini kita coret dan juga coret karena di sini hanya dialokasikan kepada gudang B. Selanjutnya pada selisih kolom. Selisih kolom di sini masih 20 dikurangi 15 masih 5. Kolom kedua 20 dikurangi 5. 20 dikurangi 5 sama dengan 15. Kolom ketiga masih tetap sama, 2. Jadi nilai yang paling besar adalah 15. Jadi untuk penentuan selnya kita pilih nilai yang terkecil. Ternyata nilai yang terkecil di sini adalah 5. Jadi di sini alokasikan untuk ke tujuan B. Untuk tujuan di sini kita alokasikan pabrik M 90 dan 60. Sekarang dibutuhkan pabrik pabrik M dengan tujuan ke gudang B. Jadi kita tulis di sini 60. 60 di sini kita coret habis, di sini tinggal sisa 30. Selanjutnya kita akan di sini tinggal tersisa 4 sel. Di sini kita coret habis, jadi di sini tinggal tersisa 4 sel. Jadi kita lakukan perhitungan selisih baris antara 20 dan 8. 20 dikurangi 8 yaitu sama dengan 12. Kemudian 15 dikurangi 10 masih tetap 5. Kemudian kolom pertama 20 dikurangi 15 masih tetap 5. Kita strip saja. Kemudian 10 dikurangi 8 2. Di antara sel 20 dan 8 yang terkecil adalah 8. Berarti di sini pabrik M melayani gudang C.
kapasitas 30 dan demand 40. Berarti yang terkecil sini adalah 30, kita tulis di sini 30. Kita coret di sini habis. Di sini tinggal sisa 10. Selanjutnya pada baris. Tahapan yang terakhir, kita hitung selisih baris, yaitu 5, karena 15 dikurangi 10. Ini diantara 15 dan 10, yang terkecil adalah 10. Berarti alokasikan 60 di pabrik N. Kita alokasikan untuk tujuan pada gudang C. Di sel ini kebutuhan yang tersisa adalah tinggal 10. Berarti kita alokasikan adalah 10. Di sini coret habis. Di sini sisa 50. 50 ini kita alokasikan ke pabrik N untuk tujuan ke gudang A. Dengan kebutuhannya 50 dan juga kapasitas juga 50 atau suplainya 50. Jadi kita tulis di sini 50. Kita coret sini habis. Selanjutnya kita akan menghitungkan total biaya transportasi menggunakan metode FAM. Total biaya transportasinya, total biaya sama dengan pabrik M melayani gudang B, yaitu 5 dikali 60. Ditambah pabrik M melayani gudang C, yaitu 8 dikali 30. Ditambah pabrik N melayani gudang A 15 dikali 50. Ditambah pabrik N melayani gudang C 10 dikali 10. Ditambah pabrik O melayani gudang B 10 dikali 50. Kita totalkan 5 dikali 60, 300, ditambah 240, ditambah 750, ditambah 100, ditambah 500. Totalnya yaitu 1890. Jadi total biaya transportasi menggunakan metode FAM ini yaitu 1890. Selanjutnya menggunakan metode MODI. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode MODI. Metode MODI ini merupakan singkatan dari Modified Distribution Method. Metode MODI ini memberikan cara yang lebih efisien dalam menghitung dari semua sel. Dan di sini sudah ada matriks yang sudah terisi sel dan juga ada yang masih kosong. Jadi simak penjelasan saya dalam mengerjakan metode MODI ini. Di metode MODI ini saya menggunakan dua rumus, yaitu sini C atau cos ditambah U. U ini adalah indeks baris, ditambah V. V ini adalah indeks kolom, dan juga E. E ini adalah evaluate yang akan melakukan evaluasi perhitungan indeks. Jadi di sini C dikurangi
U dikurangi V. Di sini U1, U2, dan U3. Sini V1, V2, V3. Yaitu ini V1 ini kan indeks kolom pertama, kedua, dan ketiga. Ini adalah indeks baris pertama, kedua, ketiga. Di sel yang ada isinya, berarti yang isinya di sini adalah di gudang B. Yang sudah dialokasikan berarti nilai kedua jadi atau C, nilai atau kosnya adalah 5. Dan U-nya, U pertama selalu nilainya 0. Kita tulis di sini 0. Maka V-nya kita akan mencari nilai V. Nilai V-nya yaitu 5 dikurangi 0. Berarti kita rute di sini adalah M ke B. Di sini M ke B. Yaitu cosnya sama dengan U plus V. Di sini cosnya adalah 5, U-nya adalah 0, ditambah V-nya belum diketahui. Jadi di sini V sama dengan 5 dikurangi 0 sama dengan 5. Berarti untuk V1-nya, untuk mencari V2-nya maksudnya, yaitu berarti 5. Jadi kita tulis di sini 5. Selanjutnya untuk mencari nilai U2, karena U2 ini belum diketahui, untuk mencari U2 kita butuh V1 dan V3. Karena ini adalah sel yang terisi. Begitu juga dengan U3 yang dibutuhkan, yaitu V1 dan V2. Jadi kita mencari yang U3 terlebih dahulu, yaitu pabrik O ke gudang B. Jadi kita tulis sini O ke B. Langsung saja cosnya itu yaitu 10. U-nya belum diketahui, ditambah V-nya kan 5. Berarti di sini U sama dengan 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Berarti di sini U-nya adalah 5. Jadi U3 di sini nilainya adalah 5. Kita tulis di sini 5. Karena kita sudah menemukan nilai U3, dengan begitu kita dapat mencari V1 dengan menggunakan U3, dengan menggunakan indeks U3 dan juga pabrik O. Dan cos di sini yaitu pabrik O, cosnya atau nilainya di sini adalah 25. Jadi dari pabrik O ke A, yaitu cosnya
dari O ke A, cosnya adalah 25 sama dengan U nya adalah 5 ditambah V nya belum diketahui, berarti di sini V sama dengan 25 dikurangi 5 yaitu 20. Berarti kita tulis di sini V satunya yaitu 20. Selanjutnya untuk U2. U2 di sini sudah bisa dicari karena sudah ada V1 dan cosnya nilainya adalah 15. Jadi selanjutnya untuk U2 ini sudah bisa dicari karena sudah ada V1 nya yaitu 20 dan cosnya nilainya adalah 15. Berarti tujuan atau rutenya dari pabrik N ke A. N ke A. Cosnya yaitu 15 sama dengan U-nya belum diketahui ditambah V-nya 20. Berarti U sama dengan 15 dikurangi 20 sama dengan minus 5. Berarti di sini kita tulis minus 5. Selanjutnya kita akan mencari V3. V3 ini dari pabrik N ke C. Pabrik N ke C. Kita tulis di sini N ke C. Cosnya yaitu 10 sama dengan U-nya adalah minus 5 ditambah V3 tambah V karena V-nya belum diketahui. Berarti V di sini 10 dikurangi minus 5 sama dengan 15. Berarti V-nya di sini adalah 15. Sekarang menghitung nilai E atau evaluate-nya. Evaluate ini untuk menghitung sel kosong. Sel kosong di sini ini, dan ini. Dari pabrik M ke gudang A. Ini menghitung sel kosong. Di sini. Jadi dari M ke A. Cosnya itu 20 dikurang ini nilai E-nya. U-nya adalah 0 dikurangi V-nya adalah 20 sama dengan 0. Selanjutnya sel yang kosong berikutnya yaitu adalah ini, sel yang kosong berikutnya. Berarti dari M ke C. Kita tulis sini M ke C. Nilai evaluate-nya atau E-nya adalah cos-nya 8, U-nya 0, V-nya 15. Sama dengan minus 7. Selanjutnya, sel yang kosong berikutnya adalah
ini pabrik M ke gudang B. Jadi N ke B. N ke B. Nilai E-nya, cost-nya adalah 20, dikurangi U-nya adalah minus 5, dikurangi 5. Sama dengan 20. Selanjutnya sel kosong adalah pabrik O ke gudang C. Jadi kita tulis di sini dari O ke C. Nilai E-nya, cost-nya 19, dikurangi U-nya adalah 5, dikurangi V-nya adalah 15. Sama dengan minus 1. Jika di sini ada dua nilai negatif, artinya nilai yang kita alokasikan belum optimal, jadi kita harus memperbaikinya atau revisi. Kita alokasikan di sini biar seimbang. Berarti di sini kita akan kasih tanda minus. Di sini juga minus biar seimbang. Di sini kita kasih plus. Di sini juga minus, di sini plus. Jadi di sini biaya yang terkecil, nilai minus di sini paling terkecil, ini yaitu adalah 30. Jadi 90 dikurangi 30 yaitu 60. Kita tulis sini 60. Coret. Jadi selanjutnya 40 kurangi 30 yaitu 10. 20 tambah 30 berarti sini 50. Dan juga di sini 20 ditambah 30 yaitu 50. Coret. Di sini 30 negatif dikurangi 30 yaitu 30. Habis 0. Jadi untuk biaya transportasi menggunakan metode MODI ini adalah 1.890. Karena hasil ini sama dengan saya mengerjakan metode FAM di video saya sebelumnya.